Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita masih mengulas seputar dengan UMKM sehat. Kita kembali ke Pak Yogi selaku Kepala BPOM Bengkulu nih Pak, untuk target 5 tahun ke depan nih melihat Bengkulu sendiri. BPOM mempunyai target apa Pak strateginya untuk UMKM sehat ini? Iya, jadi kami melihat memang potensi di Bengkulu itu cukup banyak, sumber daya alam cukup melimpah seperti itu, sehingga untuk pendampingan UMKM menjadi sangat penting. Kita tahu tadi kan sudah ada jamu ya, nah di Bengkulu ini banyak yang bisa dikembangkan, cumi-cumi ya kan, untuk menjadi kerupuk. Yang kedua, kita kaya dengan kopi ya kan, kita tahu bahkan kopi di Bengkulu itu salah satu pemenang kontes kopi di Paris seperti itu. Kita juara kedua tuh lah, salah artinya kan kita rasa kopi kita tidak kalah dengan Potensial lah potensial sekali. Yang ketiga, banyak misalnya terkait dengan bahan alam yang lain ya kan, itu tuh sebenarnya masih banyak potensi yang bisa dikembangkan, dan kami dari Badan POM itu siap untuk mendampingi pelaku usaha UMKM, dan proses pendampingan itu tidak ada biaya seperti itu. Biaya itu nanti muncul ketika secara administrasi sudah lengkap, dan itu nanti langsung dibayar ke Badan POM di pusat. Jadi kita tidak menerima uang sepeser pun. Dan proses pendampingan kami itu tanpa biaya. Jadi hati-hati bila mana ada oknum yang mengatasnamakan Badan POM atau Balai POM di Bengkulu yang meminta-minta uang untuk memuluskan proses registrasi. Seperti itu. Sebagai contoh saja Mbak, misalnya untuk pangan resiko rendah seperti keripik ya, seperti itu, keripik singkong, itu harga registrasinya di Badan POM itu hanya sekitar 250 sampai 300 ribu untuk 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun berlaku. Seperti itu untuk pangan resiko rendah ya, karena di Bengkulu ini kami lihat memang banyak sekali pangan-pangan yang resiko rendah. Seperti itu, jarang sekali lihat pangan-pangan yang resiko tinggi, sehingga kalau ada yang menatasnamakan petugas Balai POM Bengkulu atau Badan POM lalu meminta-minta uang di atas harga resmi dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, itu mohon tidak ditanggapi, dan silakan bisa dilaporkan ke kami secara langsung untuk kami cari oknum atau pelakunya. Seperti itu. Jadi uruslah sendiri, bisa daring, bisa luring, kami menyiapkan fasilitasnya, dan jangan percaya dari calo atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengurusan nomor izin edar dari pelaku usaha UMKM. Murni pendampingan ya Pak ya, Murni dari pendampingan. BPOM ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah mungkin terakhir Pak Muslihan, untuk harapan kedepannya dari Pak Muslihan selaku pelaku UMKM lah ini ya, untuk harapan dengan teman-teman UMKM lain ataupun ke BPOM boleh, ke pemerintah juga boleh, silakan Bapak. Oh, iya. Jadi kalau harapan kami selaku UMKM ya, mudah-mudahan dari BPOM ya tetap profesional ya Pak. Ya. Seperti yang dilakukan selama ini gitu. Kalau saya pribadi sebagai pelaku minuman rempah, ya harapan saya sih mudah-mudahan masyarakat Bengkulu ya selalu sehat Pak. Amin. Dan lebih paham lagi, dan tujuan kami juga memahamkan masyarakat Bengkulu tentang manfaat-manfaat rempah-rempah. Ya kembali ke alam lah Pak. Bahwa alam ini sudah menyajikan semua hal-hal baik, tinggal kita rawat dan kita kelola dengan baik juga. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Muslihan. Terakhirlah dari Pak Yogi Pak, harapannya untuk masyarakat di Bengkulu ini berkaitan dengan pengawasan obat dan juga makanan. Silakan Ya. Pak. Baik, terima kasih Mbak. Sebagai penutup, kami tidak bosan-bosannya menyampaikan tagline Badan POM ya, yaitu jadilah konsumen cerdas sebelum membeli barang. Yang kedua, cek klik sebelum membeli barang, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum membeli barang. Dan hindari dari iklan atau produk obat dan makanan yang di bawah harga rata-rata yang sering disampaikan, karena kemungkinan bisa jadi barang-barang tersebut adalah ilegal atau palsu.
Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi dan juga Pak Muslihan dan juga tentunya pemirsa seperti yang kita ketahui bersama tadi hasil diskusi kita memberikan informasi bahwasannya UMKM sehat di sini bukan hanya tentang produk yang enak dan juga kreatif tetapi juga aman, bermutu dan juga memiliki daya saing. Dan tentunya ini mempunyai peran serta kita semua bukan hanya dari BPOM, bukan hanya dari UMKM saja tapi semua masyarakat juga memiliki andil tentunya dalam menciptakan kehidupan pola hidup yang sehat. Akhir kata saya Aldila Vidya pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.